Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, untuk pertemuan kali ini, dalam video kali ini, kita akan bahas bareng-bareng tentang turunan fungsi trigonometri untuk tematika peminatan kelas 12 MIPA. Jadi ini sudah jadi definisi, sama kayak temannya juga. Definisi inilah yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal yang bentuknya tertentu juga. Jadi kalau ada soal-soal limit yang bentuknya fungsi trigonometri dan setelah disubstitusi nilai x-nya hasilnya 0/0, berarti kita harus otak-atik fungsinya supaya dia ketemu bentuk-bentuk istimewa ini. Sekarang kita ubah dulu supaya muncul bentuk istimewa ini. Sekarang langkah pertama, karena disini kita masih punya cos, kita ubah ke bentuk sin. Caranya kita ingat lagi di identitas trigonometri bahwa kalau kita punya cos 2x itu akan similar dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Itu untuk yang limit fungsi trigonometri istimewa. Ini dasar untuk limitnya adalah kita mengubah bentuk fungsi trigonometrinya supaya ke bentuk istimewa yang ini atau ke yang ini. Si fx sama dengan sin x itu turunan pertamanya adalah cos x. Itu. Kemudian dengan cara yang sama, untuk yang cos dan tangen itu caranya sama kayak gini juga. Caranya bisa dipakai ini atau bisa pakai rumus UV ya, untuk yang tangen ya terutama. Kita bisa punya, jadi di sana kita akan punya kalau cos x turunannya adalah negatif sin x, kalau tan x turunannya adalah secant kuadrat x. Gitu. Sekarang next untuk yang level turunan dasar fungsi untuk menentukan rumus turunan fungsi. Jadi sebelum ke sana kita ingat dulu rumus-rumus turunan fungsi yang sudah pernah kita bahas di kelas 11. Ini untuk yang aljabar juga bisa ya, untuk yang aljabar tapi bisa dipakai di trigonometri juga. Ini rumus dasar kok. Kalau seandainya kita punya bentuk fungsi A kali sama satu fungsi G lagi yang dipangkatin N, ini kayak aturan berantai ya, itu berarti pangkatnya bisa dibawa ke depan. Si n-nya ini sudah dibawa ke depan, kemudian gx-nya ini pangkatnya berkurang 1, n-1, kemudian dikalikan lagi sama turunannya yang dalam n, turunannya si g. Jadinya dia f aksen x sama dengan n-nya dibawa ke depan ya, n-nya dibawa ke depan, jadi na kali gx pangkat n-1, kemudian dikalikan lagi sama turunannya gx, turunannya dalam sini. Ini mohon maaf ya, ini bukan pangkat ya, ini x-nya harusnya besar kayak gini, cuman ini ada kayak tipe, entah bagaimana itu otomatis dari equation-nya gitu. Ini salah ya, ini tipe. Jadi ini f aksen x sama dengan, bukan pangkat ya, sama dengan pangkatnya dibawa ke depan, na gx pangkat n-1 dikurangi satu pangkatnya, dikalikan lagi sama turunan dalamnya. Itu untuk yang aturan berantai. Berlaku juga kalau bentuknya itu fungsi komposisi gitu. Kalau saya yakin kalian tahu, nanti kalian coba cek lagi catatan kalian di kelas 11 ya. Kemudian ada juga fungsi yang berkalian. Kalau ada perkalian U kali V gini, turunannya adalah U aksen V tambah U V aksen. Sama satu lagi pasangannya perkalian pembagian. Kalau dia fx-nya U per V, berarti turunan pertamanya itu mirip seperti yang perkalian, bedanya dia hanya dikurang, tapi yang dibagi sama V kuadrat. Kita contoh soal. Kalau seandainya kita punya fungsi fx sama dengan 2 sin pangkat 3x, berarti ini sin, ingat ya, sin pangkat 3x berarti sin x-nya pangkat 3. Bukan x-nya pangkat 3, tapi sin x-nya. Sin x kali sin x kali sin x gitu ya. Nah, kalau kalian merasa bingung sama itu, boleh dikurung. Sin x-nya dikurung, pangkat 3-nya di luar. Itu, nah ini sama kayak ngerjakan soal kayak yang kuning ini. Jadi bentuknya itu dia kayak komposisi fungsi, bahwa kita punya sin x, dalamnya yang pangkatnya 3 di luar. Cara mengerjakannya sama, berarti 3-nya, pangkat 3-nya dibawa ke depan gitu ya. Pangkat 3-nya dibawa ke depan, kali 2 gitu. Sin-nya utuh, nggak berubah, sin x, tapi pangkatnya itu dikurang 1, jadi sin pangkat 2x. Kemudian dikalikan sama turunannya sin x, karena yang kena pangkat 3 kan sin x tuh. Jadi turunannya sin x-nya yang kita pakai, itu cos x. Makanya dia akan jadi seperti ini. Pangkat 3-nya dibawa ke depan, jadi 3. Sin yang awalnya pangkat 3 dikurang 1, jadi sin pangkat 2. Dikali sama turunannya sin x, karena sin x-nya yang di pangkat yang 3. Turunannya adalah cos x. Yang nanti jadinya jadi 6 sin kuadrat x kali cos x gitu ya.
Contoh selanjutnya ini mirip soalnya. 2 sin 3x. Kalau tadi 2 sin pangkat 3, nah ini 2 sin 3x. Bedanya, ini pakai fungsi komposisi ya. Bedanya, di sini kan pangkatnya ke depan 3, di sini 3. Kalau di sini, yang kita kalikan ke depan adalah turunan pertamanya. Turunannya si x-nya. Jadi sama 2 sin 3x. 2-nya diam, nggak ada perubahan. Sin 3x-nya, jadi turunannya sin kan cos. Jadi cos 3x, sinnya diturunkan dengan isi yang masih tetap ya nggak berubah, dan selanjutnya dikalikan dengan turunan pertama dari si x-nya, yaitu 3. Jadinya dia 2, turunannya sin itu cos 3x, turunannya 3x adalah 3. Jadi selalu kita turunkan yang dalamnya sin apa, yang dalam trigonometri kan ada x-nya tuh, nah kita turunkan lagi. Kalau dia x doang sih nggak apa-apa, tapi kalau dia 3x, kalau dia 2x min 3, ini harus diturunkan. Keluarkan terus. Nah, di sini dia katanya 6 cos 3x. Nah, bentuk yang mirip gini, kalau beda ya pasti akan beda turunannya gitu. Next lagi. Lalu selanjutnya, kalau bentuknya agak panjang nih rumusnya. Kalau bentuk fungsinya tan pangkat 5x cos 2x. Nah, ini kita pakai yang u kali v ya. Bentuknya perkalian. Kemudian kita ubah dulu. Kita cek dulu siapa yang u, siapa yang v. Misalkan yang tan pangkat 5x itu adalah u-nya, yang cos 2x itu adalah v-nya. Berarti kita pakai rumus u aksen v tambah u v aksen kan, karena perkalian. U aksennya adalah, hati-hati, u aksennya itu tan pangkat 5x. U-nya tan pangkat 5x. Kalau u aksennya berarti pangkatnya yang dibawa ke depan tuh 5 keluar. Tan pangkatnya berkurang 1, tan pangkat 4x gitu ya. Dikalikan sama turunan tan x. Nah, gitu kan, itu di sini. Kalikan sama v, v-nya cos 2x tambah u. U-nya itu tan pangkat 5x tetap. Reaksinya sama kayak yang ini tadi ya. Cos 2x, turunannya cos itu apa? Yaitu min sin 2x. Kalikan sama 2. 2 itu dapat dari sini. Turunan dari 2x-nya. Makanya jadi gini. Kalau yang ini u aksennya itu artinya 5 pangkat 5-nya ke depan. Jadi gini. Tan-nya pangkat 4 yang dikurangi 1. Terus dikalikan sama turunannya tan. Jadi secant kuadrat. Terus kalikan v. Dari sini dari rumus ininya. Cos 2x. Kemudian yang ini u, v aksen, u-nya tetap tan pangkat 5, nggak berubah. V aksennya, turunannya cos itu min sin 2x, kalikan sama 2, dapat dari turunannya 2x. Dari sana kita akan sederhanakan, ketemulah jadinya sepanjang ini penyelesaiannya. Tapi memang ya, kalau di soal pilihan ganda, yang kalian temukan, yang pernah kalian temukan, atau pernah kalian tahu, soal-soal tentang fungsi trigonometri itu sering-sering kali punya pilihan jawaban yang nggak sama seperti jawaban kita. Padahal kita sudah mengajarkan dengan benar, sudah sesuai dengan kaidahnya. Tapi kalau nggak ada jawabannya gitu, itu karena setelah ditemukan hasil turunannya, kita bisa menyederhanakannya kembali, menyederhanakan hasilnya kembali. Jadi yang kayak gini kan, yang sepanjang ini bisa lebih sederhana lagi, bisa diubah lagi bentuknya gitu. Yang ini juga yang 6 sin kuadrat cos x. Ini bisa jadi 3 sin x kali sin 2x loh. Bisa. Jadi kalau ada soal-soal yang turunan fungsi begini, kalian nggak cuma dituntut untuk menemukan turunannya saja, tapi juga kalian harus mencari bentuk similar, bentuk ekuivalensi dari hasil turunan fungsi kalian. Gitu. Intinya sama kayak turunan fungsi aljabar. Dan yang ingat ya itu aja, sama tambahannya adalah ingat rumus-rumus turunan fungsi trigonometri itu sama identitasnya, jangan lupa juga gitu ya. Sekian dulu untuk rumus fungsi turunan fungsi trigonometri. Bye, assalamualaikum.